Yeah, that body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. She messed with the temperature. Hard this. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya lah sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa kembali beraktivitas hari ini, tentunya untuk melaksanakan pembelajaran pada mata pelajaran akuntansi dasar. Pada pekan lalu tentunya kalian telah mempelajari 3 pertemuan untuk materi persamaan dasar akuntansi, di mana pada pekan lalu itu terakhir tentang evaluasi ya dalam mengerjakan persamaan dasar akuntansi. Ya, semoga kalian bisa memahami dan menerapkan ya bagaimana cara memasukkan ya transaksi yang telah terjadi ke dalam persamaan dasar akuntansi. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai jurnal. Nah, untuk jurnal ini ya, kita akan pelajari dulu tentang jurnal umum. Nah, untuk jurnal umum sendiri itu ada beberapa hal yang harus kalian tahu. Yang pertama, apa itu jurnal umum, kemudian bagaimana format dari jurnal umum itu, kemudian bagaimana proses pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum, dan yang terakhir saya akan memberikan contoh ya pencatatan jurnal ya. Nah, langsung saja kita masuk ke bagian pertama, yaitu pengertian jurnal umum. Oke. Nah, sebelum kita masuk di pengertian jurnal umum, ada sedikit gambaran ya beberapa hal ya. Tentunya dalam membuat sebuah jurnal umum itu harus dimulai dari transaksi. Nah, transaksi ini ya harus ada yang terjadi di dalam sebuah perusahaan sebagai bukti pencatatan ke dalam jurnal umum. Nah, kita langsung masuk ke jurnal umum, bahwa jurnal umum adalah jurnal atau media tempat mencatat bukti transaksi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu secara kronologis. Ya, jika siklus akuntansi tidak akan terjadi jika tidak ada transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, transaksi inilah yang akan dijadikan bukti ya, dan tentunya sebagai akhir dari pencatatan itu ya harus ada bukti berupa faktur ya, bukti memorial, kwitansi, nota, bilet giro ya, bukti kas keluar dan lainnya. Nah, jika tidak ada bukti transaksi seperti yang saya sebutkan tadi, maka otomatis itu bukan dari ya pengeluaran ataukah bukan tanggungan dari perusahaan. Nah, perusahaan juga pastinya akan membutuhkan ya bukti semacam itu untuk menuliskan kejadian ya atau transaksi yang telah terjadi ke perusahaan ya, tentunya seperti bukti pengeluaran kas, bukti pemasukan kas ya, bukti pembelanjaan, bukti pembelian dan sebagainya ya. Adapun fungsi jurnal umum yaitu ada 5. Yang pertama adalah fungsi mencatat, fungsi informasi, fungsi perintah, fungsi historis, dan fungsi analisis. Selanjutnya kita masuk ke dalam format jurnal umum. Nah, ini adalah salah satu gambaran tentang format jurnal umum, di mana ada 6 kolom yang ditampilkan. Nah, dari sebelum dimulai pengkolongan itu ada ya, judul jurnal umum ya, di mana ada 3 bagian. Yang pertama nama perusahaan, di sini ditulis dengan nama perusahaan. Kemudian yang kedua
jurnal umum, karena ini pencatatan jurnal umum, kemudian periode berapa ya, bulan berapa dan tahun berapa kejadian itu, ataukah ditulis oleh perusahaan. Nah, kemudian di kolom pertama ada tanggal ya, nomor bukti, nama akun atau keterangan ya, rep ini nomor ya, nomor transaksi, kemudian debit kredit ya. Debit itu jika ada saldo yang masuk ya, sedangkan untuk kredit itu kalau ada dana yang keluar. Nah ya, jadi ini bagaimana cara mencatat ini tergantung ya, tentunya itu berdasarkan dari bukti transaksi yang terjadi. Nah, dari bukti itu akan ditulis ini tanggal berapa kejadiannya, nomor bukti berapa, nama akunnya apa, rep, debit dan kredit. Nah, itu ya. Kita lanjut saja. Kemudian yang ketiga, analisis pencatatan. Nah, ini adalah analisis pencatatan dalam jurnal umum ya. Dimana kalau harta ada pemasukan harta, maka di sebelah debit itu adalah, di sebelah kiri itu adalah debit, di sebelah kanan itu adalah kredit. Nah, kalau hutang ya, ada hutang yang masuk, berarti debitnya itu ada pengurangan, dan di bagian kreditnya ada penambahan uang ya. Kemudian modal ya, untuk debitnya itu pengurangan, kemudian yang sebelah kanannya itu adalah penambahan. Nah, diperhatikan ini yang pertama adalah saldo normal akun. Nah, berdasarkan persamaan akuntansi ya, harta tambah beban sama dengan hutang tambah modal tambah pendapatan. Nah, ini ya contoh berdasarkan persamaan akuntansi. Nah, di mana ini yang ditambah lagi pendapatannya, kalau ada pendapatan yang terjadi maka debitnya dikurangi, kemudian kredit bertambah. Kemudian beban di sebelah kiri itu penjumlahan, di sebelah kanan itu pengurangan ya. Ini bertambah atau berkurang. Bertambah ya, menunjukkan perubahan nilai dari kecil menjadi besar atau memunculkan yang sebelumnya tidak ada, berkurang. Sebaliknya, ya contohnya ini ya, tanggal 12 bulan 8 ya, dibayar beban listrik sebesar Rp50.000. Nah, ketentuan debit ya versus kredit, jurnal minimal terdiri dari 2 baris. Baris atas debit dan baris bawah adalah kredit ya. Kita lanjutkan. Oke, ini ya kita masukkan ke dalam jurnal. Tanggalnya tadi ini tanggal 12 bulan 8, keterangannya beban ya, bebannya itu di debit ya, kemudian kas di kredit 50.000. Bertambah, menunjukkan perubahan nilai dari kecil menjadi besar atau memunculkan yang tidak ada, berkurang. Sebaliknya, nah ini ya cara cepatnya untuk memahami jurnal umum. Nah, macam-macam transaksi nih ya, yang terjadi contohnya pada perusahaan jasa, ada transaksi jual, transaksi pembelian, transaksi yang diterima, transaksi yang dibayar. Nah, untuk transaksi penjualan ya, jika dibayar tunai maka kas atau piutang usaha, ini kalau tunai ya, kas di debit, kemudian pendapatan di kredit, contohnya seperti itu. Nah, kalau ada penjualan yang terjadi ya tapi di kredit, artinya utang ya, maka debit, maka piutang usaha di debit, kemudian kas di, kemudian pendapatan jasa di kredit, seperti itu. Nah, kalau terjadi pembelian ya, artinya perusahaan yang mengeluarkan dana, maka jika pembelian itu terjadi secara tunai ya atau dibayar langsung oleh perusahaan, maka ya sesuatu apa yang dibeli itu di debit, kemudian kas
di kredit ya, kas yang di bagian bawah. Jadi terbalik antara penjualan dengan pembelian. Kalau penjualan tadi ya kasnya itu di atas, dia yang di debit, sedangkan kalau pembelian maka dia di kredit. Oke, sebelumnya kalau ada pembelian yang dilakukan oleh perusahaan ya secara kredit atau utang, perusahaan berutang kepada langganannya ya, maka sesuatu yang dibeli itu di debit ya, contohnya pembelian peralatan ATK ya atau apa itu di debit, kemudian utang usaha di kredit. Nah, seperti itu. Ingat ini ya, harus diingat baik-baik, jangan sampai terbalik. Kemudian untuk transaksi yang diterima ya, contohnya ada utang atau ada piutang kita atau ada setoran modal yang diterima, maka transaksinya seperti ini. Ya, kasnya yang di debit, kemudian dari mana sumber penerimaan itu yang di kredit, seperti itu. Ya. Kemudian yang terakhir, kalau transaksi ada utang kita yang dibayar. Nah, jika itu utang, maka sesuatu yang tidak ya, ataukah ada beban dan yang harus dibayarkan, maka sesuatu yang dibayar itu harus di debit ya bagian di atas, kemudian kasnya di kredit. Seperti itu ya. Kemudian kita lihat contohnya bagaimana penggunaan jurnal ke dalam transaksi ke dalam jurnal. Nah, ini ada contoh transaksi ya. Transaksi yang terjadi pada bulan Juli tahun 2019 ya. Nah, seperti ini. Ada contoh yang diberikan pada tanggal 2 dan 3. Nah, tanggal 2 ini ada jasa servis motor Top Road diberikan Tuan Adi dengan menyetorkan uang tunai ke usaha bengkelnya sebesar 5 juta rupiah dan peralatan servis senilai 2 juta rupiah. Nah, kita akan masukkan ke dalam jurnal umum ya, di mana ada tanggal ini, tanggalnya berapa? Tanggal 2 bulan Juli ya 2019. Kemudian keterangannya apa? Nah, kas karena ada penerimaan ya, penerimaan ke perusahaan, maka kas ada dua jenis ya, ada kas, ada peralatan servis. Nah, yang berupa kas itu sebesar 5 juta itu di debit 5 juta. Kemudian di sini harusnya ya dia lupa menuliskan ini peralatan servis berapa, 2 juta. Jadi harus ditulis di sini 2 juta rupiah. Kemudian yang dikredit itu apa? Modal Tuan Adi. Ya, karena ini dimasukkan ke dalam di perusahaannya ini sebagai modal ya. Yang atas nama Tuan Adi itu di sebelah kredit. Jumlahnya nih kas peralatan servis di jumlah menjadi 7 juta seperti itu. Kemudian kita lanjut ke tanggal 3 bulan 7 2019 atau Juli ya. Itu ada transaksi dibeli tunai perlengkapan servis. Ya, berarti perusahaannya Tuan Adi ini yang membeli perlengkapan servis senilai 400, berarti di cash ya. Nah, kalau cash itu berarti perlengkapan servisnya yang di debit 400.000, kemudian kas yang di kredit. Itu. Kalau ada pengeluaran dari perusahaan, maka kasnya yang di sebelah kredit ya. Diperhatikan tadi contoh dari format ya, bagaimana cara kita mengetahui penggunaan debit kredit ya yang benar. Nah, sedangkan kalau ada pemasukan harta atau keuangan ke perusahaan itu kasnya di sebelah debit ya, terbalik kalau kas yang di sebelah kredit itu maka ada pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan, seperti itu ya. Jadi perlengkapan pada kas, perlengkapannya yang di debit 400.000 dan kasnya yang di kredit sebesar 400.000 rupiah. Oke, demikianlah ya penjelasan singkat yang bisa saya paparkan kepada kalian. Semoga kalian sudah bisa mengetahui ya bagaimana jurnal umum itu dan bagaimana cara menganalisis atau melakukan pencatatan ke dalam jurnal umum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.